Selamat datang teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Saya akan menemani beberapa menit ke depan, beberapa menit yang biasanya teman-teman sia-siakan untuk kegabutan teman-teman. Mari kita membahas sedikit tentang melestarikan mantra sebagai salah satu warisan budaya yang ada di Indonesia. Negara yang kaya akan tradisi budaya dan sastra lisannya. Salah satu warisan sastra lisan yang ada di Indonesia yaitu mantra. Mantra ini menyebar di berbagai macam daerah dengan berbagai macam bentuk, tergantung di mana mantra itu digunakan. Mantra merupakan salah satu warisan sastra lisan yang ada di Indonesia yang bukan hanya berfungsi untuk ritual spiritual, bukan hanya berfungsi untuk pengobatan, akan tetapi daripada mantra itu merupakan suatu karakter atau cerminan dari nilai-nilai sosial, identitas bangsa, dan tentunya warisan-warisan yang diberikan oleh nenek moyang yang terus dilestarikan. Namun dengan adanya perkembangan teknologi yang luar biasa saat ini, mulai lama makin lama, dan saat ini mantra sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan. Masalah ini muncul dikarenakan berbagai macam perkembangan teknologi yang tidak bisa kita bendung sama sekali, tentunya globalisasi yang sama sekali tidak kita cegah, sehingga mengakibatkan rata-rata anak muda zaman sekarang terfokus hanya kepada tren dan hanya kepada kata-kata viral. Ini yang sebenarnya menjadikan tantangan bagi kita untuk melestarikan mantra teknologi. Kalau kita telisik secara mendalam, sebenarnya mantra memiliki nilai kekayaan yang sungguh luar biasa yang harusnya kita lestarikan. Maka dari itu, melestarikan mantra bukan hanya tentang upacara spiritual dan bukan hanya tentang pengobatan, tapi melestarikan mantra sama dengan kita menjaga karakter bangsa, menjaga nilai-nilai bangsa, dan tentunya menjaga identitas bangsa Indonesia. Salah satu hal yang melatar belakangi kenapa kita harus melestarikan mantra adalah mantra merupakan salah satu representasi dari suatu komunitas. Setiap daerah di Indonesia memiliki bentuk mantra yang khas, baik dari segi bahasa, struktur, maupun isi. Misalnya mantra dari masyarakat Bali memiliki unsur Hindu yang kental, sementara mantra dari suku Dayak Kalimantan mengandung unsur animisme. Keberagaman ini mencerminkan kompleksitas budaya Nusantara yang tidak ternilai. Apabila mantra ini hilang, maka hilang pula sebagian dari identitas kolektif bangsa. Selain menjadi identitas budaya, mantra penting untuk kita lestarikan karena mantra merupakan bagian daripada sastra lisan yang memiliki kekayaan simbol dan metafora. Dalam kajian sastra, mantra seringkali mengandung gaya bahasa yang puitis, repetitif, metafor, dan irama tertentu yang membedakannya dari bentuk lisan lainnya. Sebagai contoh, penggunaan repetisi dalam mantra Jawa. Penggunaan repetisi ini menunjukkan keindahan bahasa yang memiliki daya sugesti yang kuat. Mulai pelestarian mantra, kita tidak hanya menjaga bentuk sastra kuno, tetapi juga memperkaya kajian sastra Indonesia dan bahasa daerah. Mantra juga menyimpan berbagai macam sudut pandang yang luar biasa tentang bagaimana nenek moyang kita dulu memandang suatu dunia, dan sebenarnya dari mantra ini menjadi suatu sudut pandang untuk tradisi dan kearifan lokal. Banyak mantra yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, memohon hujan, atau memperlancar panen. Semua ini mencerminkan hubungan manusia dengan alam dan dengan hal-hal gaib yang dalam konteks masyarakat tradisional memiliki nilai spiritual yang tinggi. Dengan mempelajari dan melestarikan mantra, generasi muda dapat memahami bagaimana leluhur mereka memandang kehidupan, sekaligus menghargai nilai-nilai lokal yang seringkali bersifat ekologis dan humanistis. Namun demikian, pelestarian mantra harus dilakukan dengan tetap menghormati konteks budaya dan etika yang menyertainya. Tidak semua mantra bisa disebarluaskan secara sembarangan, karena sebagian bersifat sakral atau hanya boleh diucapkan oleh tokoh adat
Oleh karena itu, pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal dan partisipatif aktif masyarakat adat menjadi kunci keberhasilan pelestarian ini. Dengan langkah-langkah konkret yang kita lakukan dan melibatkan berbagai macam pihak, kita sudah melakukan penghormatan kepada nenek-nenek moyang kita terdahulu dan juga membuat investasi untuk budaya dan identitas kita ke depan. Dengan demikian, kita akan memperkuat akar budaya serta identitas bangsa negara Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, karena hanya beberapa menit teman-teman pasti merasa gabut. Silahkan lanjut ke channel video lainnya, tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian apabila channel ini harus dilanjutkan. Kalau tidak dilanjutkan, saya lanjutkan sendiri, insya Allah.